قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ya rabbal alamin. Insyaallah kembali kita melanjutkan kajian bulanan kita ya tentang kisah-kisah teladan dalam hadis. Kisah-kisah yang ada dalam hadis yang sahih. Dan sebelumnya saya minta maaf memakai jaket karena sedang menjaga tubuh ya, kurang enak ya. Tadi hujan soalnya. Ada cerita yang cukup panjang dalam hadis dalam riwayat Sahih Bukhari nomor ke-7. Cerita ini bersambung sanadnya kepada Abdullah bin Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Ibnu Abbas ini mendengar cerita ini dari sahabat lainnya bernama Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini namanya adalah Sakhr. Nama asli Abu Sufyan adalah Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Itu nasabnya. Ya. Jadi Abu Sufyan ini dulunya musyrik. Sama seperti sahabat lainnya, dulunya ya rata-rata adalah penyembah berhala juga, orang-orang Quraisy. Jadi Abu Sufyan menceritakan pengalaman masa lalunya. Ini sudah sampai di periode Madinah. Periode Madinah dan sekitar tahun 6 atau 7. Sekitar tahun 6 Hijriah ini terjadi. Ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah, Pak. Perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian antara kaum muslimin, yaitu Rasulullah dan para sahabat, dengan orang-orang musyrikin di Mekah. Perjanjian damai. Perjanjian damai gimana? Enggak saling berperang antara orang muslimin dengan orang musyrikin. Itu tadinya perjanjian kontrak itu selama 20 tahun tidak boleh dilanggar. Enggak ada yang berperang antara kita. Ya. Orang-orang muslim silahkan mau umroh atau haji ke Mekah silahkan. Tapi enggak lama akhirnya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu melanggar perjanjian ini. Ya. Nah, itu perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6, yang kemudian pada tahun ke-8 dilanggar oleh orang Quraisy, orang musyrikin. Kemudian terjadilah yang namanya Fathu Mekah, penyerangan terhadap Mekah, akhirnya dikuasai oleh Rasul Mekah itu. Nah, ini Abu Sufyan bin Harb, yaitu Sakhr bin Harb, bercerita. Kita tahu Pak, di surat namanya Quraisy. Di surat Quraisy itu menyebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan dagang. Rihlatas syita'i was shaif. Di musim tertentu ke Yaman, yaitu ke bawahnya Saudi sekarang, di musim lainnya ke Syam, tergantung cuaca. Ketika ini ada perjalanan dagang, ekspedisi dagang yang sedang dilakukan oleh orang-orang Quraisy menuju ke Syam. Syam itu kan bagian atasnya Saudi kalau sekarang, Pak. Itu sekitar Palestina, Lebanon, ya, Syria, ya, dan satu lagi, saya lupa. Satu lagi apa? Ada Palestina, ada Lebanon, ada Suriah, dan ada Jordania. Itu sekarang Syam. Tapi kan luas daerahnya.
Nah, orang-orang Quraisy ini sedang ekspansi perdagangan, menjajakan barang ke Syam ketika itu. Nah, di Syam ketika itu ada seorang raja Romawi Kristen, Nasrani, namanya Herakl. Ya, tapi ini Herakl bukan Hercules yang kita kenal, yang ada di film-film, beda lagi. Herakl ini seorang raja, agamanya Nasrani. Ya. Memeluk agama Nasrani tapi sudah menyimpang agama Nasraninya. Kemudian Herakl ini tahu bahwasanya ada orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Arab, mereka sedang ekspansi perdagangan menuju ke area Syam yang luas. Maka Abu Sufyan menceritakan anna Herakl arsala ilaihi fi rakbin min Quraisy, bahwasanya Herakl, ya, nanti anak akan sebut nama raja ini namanya Herakl. Herakl itu manggil orang-orang Quraisy ini. Mereka orang-orang Quraisy berdagang membawa diri mereka dan perbekalan dan juga barang dagangan mereka dengan unta. Ketika itu jumlahnya mungkin sekitar 30-an orang. Ya. Dan dikatakan oleh Abu Sufyan, wa kanu tijaran bisyami fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Itu ketika itu mereka sedang berdagang. Di zaman itu, di tahun itu, orang-orang kufar Quraisy lagi dalam keadaan berdamai dengan orang-orang muslimin. Ya, Sulhul Hudaybiyah namanya, perdamaian Hudaybiyah. Fa'atauhum wa hum bi Ilya. Maka kemudian ketika sampai di daerah namanya Ilya, ya, nama Ilya nama daerahnya, maka bertemulah orang-orang Quraisy ini, Arab, tapi mereka musyrikun rata-rata, bukan muslimun. Mereka bertemu, akhirnya dipertemukan dengan Raja Herakl ini. Fada'ahum fi majlisihi. Maka Herakl ini kemudian memanggil mereka menuju ke majlisnya Herakl. Ini kesini kalian. Wa haulahu 'udhama'us Syam. Afwan, wa haulahu 'udhama'ur Rum. Dan di sekitarnya Herakl, di sekitar raja ini, samping kanan kirinya itu adalah pembesar-pembesar Romawi. Ya. Bapak bisa bayangkan Romawi seperti apa? Ya itulah bayangannya insya Allah. Tapi nggak tahu ya. Kita nggak tahu seperti apa penampakannya. Tapi mereka itu adalah orang-orang besarnya. Gitu. Nah ini raja di tengah. Thumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi. Kemudian memanggil mereka, udah kalian Arab, orang Arab, kemari kalian. Kemudian memanggil penerjemah. Kamu penerjemah saya, kamu paham bahasa Arab. Nanti ini kan dia bukan pakai bahasa Arab ya, nggak pakai bahasa Arab ya. Kalau misalnya orang Arab pakai bahasa Arab, karena belum diinfokan, nggak tahu pakai bahasa apa, pokoknya non Arab. Kemudian penerjemahnya ini paham bahasa Arab, nah dialah sebagai medianya. Nah, faqal, maka kemudian berkata, wahai penerjemah, tolong bilang ke mereka, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Kata raja itu, saya mendengar bahwasanya di kalangan Hijaz, di kalangan Arab, ya, ada orang mengaku sebagai nabi. Ya, ada orang mengaku sebagai nabi, mengangkat diri sebagai nabi. Baik, siapa di antara kalian yang dekat nasabnya dengan orang itu? Ya, terus disebutkan, diterjemahkan. Maka berkata Abu Sufyan, ana aqrabuhum nasabah. Saya nasabnya yang paling dekat pada orang tersebut. Dia kan tahu, oh ini Muhammad yang dimaksud sama raja ini, Muhammad nih. Ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam, belum. Bukan muslim Abu Sufyan. Saya yang paling dekat nasabnya. Ya. Paling dekatnya gimana? Jadi Abu Sufyan ini kan namanya tadi siapa? Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi Manaf. Kedekatannya seperti ini. Tadi udah jelas ini nasabnya ke Abdu Manaf. Abdu Manaf itu kakeknya dia, Abu Sufyan.
Kalau Nabi kita Muhammad SAW kan kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu kedekatannya. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di moyang keempat. Apa kalau sekarang apa namanya, Pak? Cicit. Kakeknya kakek kita. Iya, cicit ya. Ya, bersambung di cicit masing-masing kita. Nah, ditanya ya, itu kedekatannya di situ. Anaknya cicit, cucunya cicit lah, pokoknya gitulah. Cucu Abdul Manaf. Maka berkata Herakl, "Adnuhu minni." Oh, kamu tolong suruh dia mendekat kepada saya. Wa qarribu ashabahu, dan juga dekatkan sahabat-sahabatnya. Faj'aluhum 'inda dhuhrihi, dan jadikan sahabat-sahabatnya jangan di samping dia tapi di belakang dia. Oke. Thumma qala li turjumanihi, kemudian berkata raja itu ke penerjemahnya, "Qul lahum," tanya ke mereka, "Inni sa'ilun hadzal rajul," saya bakal nanya banyak kepada pria ini, yaitu Abu Sufyan. Ya. Fa in kadzabani fakadzibuhu. Kalau misalnya pria yang satu ini yang katanya dekat sama Muhammad itu bohong sama saya, teman-temannya harus bilang dia telah berbohong. Gak boleh pada diam. Harus bilang dia telah berbohong. Ya. Nah, di sini ada hal yang perlu kita tahu sebelumnya. Kita tahu orang Arab itu asalnya, ya, itu mereka suka menumpahkan darah, haus darah. Ya, makanya sering perang mereka itu. Dan fanatisme ras itu sangat kuat antara kabilah ini dengan kabilah lain. Apa gesek dikit itu bisa darah mainnya. Tetapi itu akhlak buruknya. Ada akhlak orang Arab sejak zaman dulu atau pada zaman ketika itu walaupun jahiliyah, ada akhlak yang mungkin orang zaman sekarang kalah, yaitu kejujuran. Orang Arab ketika itu sangat memegang teguh kejujuran dan sangat sangat malu untuk berbohong. Gak apa-apa, saya tertumpah darah saya, yang penting saya benar ngomong, jujur. Nah, ini Abu Sufyan bakal jujur ngomong apa adanya, walaupun yang ditanya itu tentang Muhammad. Ya, dia bakal ngomong apa adanya. Baik, kemudian thumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala. Kata Abu Sufyan bercerita kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, waktu itu Raja Heraklius itu pertama kali nanya ke saya begini nanyanya. Kaifa nasabuhu fikum?" Ya. Bertanya tentang nasabnya Nabi. Gimana tuh nasab orang yang mengaku Nabi? Nasabnya Muhammad gimana di antara kalian, wahai orang Quraisy? Kemudian aku jawab. Kata Abu Sufyan, "Huwa fina dzu nasab." Jujur, Muhammad itu di antara kami memiliki nasab yang tinggi, nasab yang bagus. Maksudnya apa? Muhammad itu bin Abdullah. Abdullah orang terkemuka. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orang terkemuka. Kemudian Abdul Muttalib bin Hashim. Bin Hashim kakeknya bapaknya Abdul Muttalib juga orang terkemuka. Dan bin Abdi Manaf juga orang terkemuka. Jadi nasab ke atasnya itu top. Itu kata Abu Sufyan. Jadi Muhammad itu nasabnya jangan ditanya, wahai raja. Nasabnya bagus. Di antara kita termasuk golongan priai gitu. Nah, bertanya lagi dia. Fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qattun qablah? Apa pernah orang di dalam Quraisy atau di Mekah dulunya sebelum Muhammad itu datang, apakah pernah ada orang yang menyeru seperti seruannya Muhammad persis? Maka aku menjawab, lah, tidak ada. Orang-orang dahulu biasa aja, gak pernah. Baru kali ini tuh ada orang kayak Muhammad. Maksudnya berdakwahnya gitu, jangan menyembah patung, enggak.
Dulu orang nyembah patung biarin. Sekarang enggak, sejak ada Muhammad. Kemudian bertanya lagi Herakl, hal kana min abaihi min malik? Apakah ada di antara nenek moyangnya, bapak-bapaknya, kakeknya dan seterusnya, apakah ada di antara mereka yang merupakan seorang raja? Dijawab, qultu, saya dijawab, tidak ada. Memang mereka itu bapak-bapaknya, kakeknya orang terkemuka, tokoh masyarakat, tetapi tidak ada yang berupa raja, orang biasa. Kemudian ditanya lagi, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Tanya, wahai Abu Sufyan, yang ikut bersama orang bernama Muhammad itu, apakah orang-orang golongan besar, maksudnya orang-orang tokoh-tokoh besar, atau rata-rata orang-orang lemah? Jawaban dari Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, bukan golongan kelas atas, tapi orang-orang lemah rata-rata, orang biasa. Paling kecuali Abu Bakar. Abu Bakar itu kelasnya kelas eksekutif itu kalau di Quraisy. Umar, oh itu besar itu namanya. Ya. Tapi rata-rata orang-orang biasa, orang-orang bawah. Kemudian bertanya lagi raja itu, ayaziduna am yanqusun? Wahai Abu Sufyan, apakah pengikut Muhammad itu makin bertambah atau makin sedikit? Kata Abu Sufyan, bal yazidun, bukannya makin sedikit, malah makin banyak. Ya. Diakuin itu Abu Sufyan itu kafir saat itu. Qal fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi? Wahai Abu Sufyan, aku tanya lagi, apakah ada orang yang telah masuk agamanya Muhammad kemudian murtad dari Islam, ya, karena enggak suka sama Islam? Maka dijawab sama Abu Sufyan, lah, enggak ada. Semuanya udah masuk, enggak ada yang murtad. Karena enggak ada yang murtad karena benci sama Islam, enggak ada. Ada yang mungkin murtad karena munafik, ya mungkin. Tapi kalau benci sama Islam, benci sama agamanya, enggak ada. Maka kemudian berkata raja itu, tanya lagi, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Wahai Abu Sufyan dan semua golongan kalian, apakah kalian ketika dulu sebelum Muhammad jadi rasul ini, ya, mengaku sebagai rasul, apakah dulu kalian selalu mendustakan apa yang dia omong? Maka jawaban dari ini, enggak, dia orang yang jujur memang dari dulu. Kita enggak pernah mengatakan dia pendusta sebelum dia ngomong. Kemudian ditanya lagi, fahal yaghdir, apakah Muhammad itu adalah orang yang berbuat curang? Maka jawab, la. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kita selama ini ada perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah, wahai raja. Tidak pernah sedikit pun saya mendengar Muhammad itu melanggar perjanjian, enggak pernah berbuat curang. Qal, nah di sini fahal qataltumuhu? Nah, wahai Abu Sufyan dan kawan-kawannya, apakah kalian memerangi Muhammad? Maka jawabannya baru ini, jawaban qultu, saya bilang, na'am, iya, kami memerangi Muhammad. Ya. Kemudian ditanya lagi, fa kaifa kana qitalukum iyyah? Lalu bagaimana kalian memerangi Muhammad itu, gimana keadaannya? Maka dijawab, al-harru bainana wa bainahu sejal. Peperangan antara kami orang musyrikin Quraisy dengan pasukannya Muhammad itu banyak, sering kita bertengkar. Yanalu minna wa nanalu minhu. Kadang kami menang, kadang dia menang. Kemudian baru mulai doktrin Muhammad ini apa aja. Ditanya oleh raja, madza ya'murukum? Baiklah, Muhammad ini sebenarnya ngajarin kalian apa? Maka dijawab oleh seorang yang musyrik, ya, seorang yang masih memegang agama syirik, Abu Sufyan ketika itu. Yaqul, dia berkata,
Muhammad mengajarkan kepada kita semua, u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Muhammad mengajarkan kepada kita, sembahlah Allah saja, jangan berbuat syirik sedikit pun. Jangan menyembah selain Allah, jangan berbuat riya, jangan berbuat sum'ah, jangan syirik. Dan Muhammad mengajarkan kepada kita, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diomongi sama bapak-bapak kalian. Itu kata Muhammad. Maksudnya apa? Nenek moyangnya orang Quraisy ini kan turun temurun itu kan menyembah berhala dan memegang benar-benar teguh tradisi. Tradisi turun temurun. Terserah mau tradisinya ilmiah atau enggak, terserah mau salah atau benar, terserah mau bermaslahat atau madarat, yang penting tradisi babeh gue dipegang gitu. Tapi Nabi Muhammad mendobrak, ya, mendobrak stereotip seperti itu, kebiasaan seperti itu. Jangan dengarkan tradisi bapakmu, ya, tapi dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Wa ya'muruna bis-shalah. Muhammad itu ngajarin kita, memerintahkan kita supaya salat, waz zakat, dan sedekah atau sidq jujur, wal afaf menjaga diri, dan silaturahim. Semuanya baik semua, Pak. Alhamdulillah. Ini siapa yang ngomong? Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam kondisi musyrik, mengakui apa aja yang diajarkan oleh Nabi. Faqala liturjuman, maka berkata raja itu kepada penerjemahnya, bilang ke dia nih, saya akan bicara banyak. Nah, jadi ternyata ada rahasia dari setiap pertanyaan raja itu. Ada hikmah. Sa'altuka an nasabihi fa dzakarta annahu fikum dzu nasab. Wahai Abu Sufyan, tadi aku bertanya kepada kamu tentang nasabnya Muhammad, dan kamu bilang bahwa Muhammad itu memiliki nasab ke bapak-bapaknya, nenek moyangnya yang bagus. Fakadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Begitulah sebenarnya para rasul. Dari sejarah semua rasul yang ada di muka bumi ini, kan dia kan Nasrani nih. Raja ini Nasrani, jadi tahu di kitabnya ada. Jadi para rasul semua diutus dan dilahirkan dari nasab kaumnya yang terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, sa'altuka hal qala ahadum minkum hadzal qaul. Aku bertanya kepada engkau, apakah dulu ada yang dakwah seperti Muhammad? Kamu bilang tidak ada. Maka aku katakan, law kana ahadun qala hadzal qaul qablahu laqultu rajulun ya'tasiya biqaulin qila qablahu. Kalau misalnya tadi kamu jawab, iya ada yang dulu berdakwah seperti Rasulullah, maka aku akan menuduh Muhammad ini cuman ikut-ikutan doang, nyari sensasi doang, ikut-ikutan sama orang yang sudah pernah ada, bukan Rasul. Kemudian pertanyaan berikutnya kan aku tanya ke kamu, sa'altuka hal kana min abaihi min malik. Apakah ada di antara bapaknya Muhammad, kakek-kakek nenek moyangnya itu, ada seorang raja? Kamu bilang enggak ada. Seandainya itu kamu bilang ya bahwa saya di antara bapaknya ada raja, maka bagiku dia Muhammad itu adalah rajulun yatlubu mulka abih, hanyalah seorang pria yang pengen ngambil balik kerajaan bapaknya yang sudah tenggelam. Tapi ternyata enggak. Ternyata dia bukan keturunan raja. Kemudian aku telah bertanya kepadamu, apakah kalian menuduhnya berdusta sebelum dia berbicara? Kalian bilang tidak. Begitulah seorang rasul. Seorang rasul itu tidak akan dia mendustai manusia, tidak akan dia berdusta kepada manusia, dan pasti dia tidak akan berdusta atas nama Allah. Kemudian aku tadi bertanya, apakah yang mengikuti Muhammad itu adalah orang-orang yang petinggi-petinggi besar, atau bahkan malah orang-orang yang biasa saja? Kamu bilang orang-orang biasa saja. Dan benar, rata-rata pengikut Rasul yang benar adalah orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang punya kekuasaan besar, punya kesombongan, arogansi. Dan memang benar rata-rata begitu. Ya.
Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah pengikut Muhammad makin tambah atau makin dikit? Kau bilang makin banyak. Wa kadzalika amrul imani hatta yatim. Itu kata Raja Herakl yang masih beragama Nasrani. Begitulah yang namanya keimanan, sampai sempurna bakal terus menyebar. Islam ini sekarang kan didiskriminasikan, dijelek-jelekan, difitnah, dituduh macam-macam. Tapi kok ternyata makin tersebar. Jawabannya seperti jawaban Raja Herakl ini. Begitulah perkara keimanan kepada Allah. Dia pasti akan jadi sempurna, akan terus melesat, nggak bakal berkurang walaupun semua orang bakal menghancurkannya, berusaha menghancurkan, nggak bisa. Makanya seandainya kalau misalnya nasib agama Islam ini diubah ya, misal nasib agama Kristen dijelek-jelekan seperti agama Islam, dibully di mana-mana di seluruh dunia, pasti hancur dong agama Kristen, udah nggak laku lagi, pasti. Tapi sekarang Islam dengan semua bulian satu dunia tetap eksis, bahkan makin merayap kemana-mana. Ini menunjukkan kebenaran itu walaupun semakin banyak orang yang menentang, dia justru semakin menyebar dan membentangkan sayapnya. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah ada seorang pengikut Muhammad yang murtad karena benci dengan agama yang dibawa Muhammad? Engkau bilang tidak ada. Kata Raja Herakl, wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Begitulah keimanan ketika dia bercampur dengan cahaya hati. Dia enggak bakal membuat seseorang itu keluar. Karena apa? Yang namanya seseorang kalau sudah mengecap rasa keimanan kepada Allah, itu dia seperti enggak mau keluar dari keimanan itu. Enggak mau, walaupun disiksa. Dan itulah para sahabat di periode Mekah dan awal-awal Madinah. Tapi ketika para sahabat atau di periode Madinah, ketika kaum muslimin berjaya, mulai berdatangan orang-orang yang masuk Islam bukan karena tulus, tapi karena takut, cari aman. Karena kalau dia bukan muslim, pasti diperangi sama orang Islam, udah masuk Islam aja lah. Tapi dia masuk Islam setengah-setengah, setengahnya kafir, batinnya kafir, ngomongnya Islam. Itu di periode Madinah ada seperti itu. Ya, tapi para sahabat Nabi yang teguh imannya tidak seperti itu. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah apakah Muhammad itu berbuat curang? Kamu jawab tidak. Wa kadzalika rusul la taghdir. Begitulah para rasul sejak awal, tidak ada satupun mereka yang berbuat curang sedikit pun. Dan aku bertanya, apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Maka kamu sebut bahwa Muhammad menyuruh kalian untuk menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik dan meninggalkan menyembah berhala dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata Raja Herakl setelah itu? Kalau doktrinnya Muhammad seperti itu, ya, kalau kamu benar, mau yang namanya Muhammad yang ngaku Nabi itu ngomongnya kayak gitu, doktrinnya seperti itu, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain, maka Muhammad itu akan bisa menguasai kerajaan di bawah yang sekarang ada di bawah kaki saya, di bawah kakiku. Itu apa? Muhammad kelak akan menguasai Syam ini. Kerajaanku akan hancur kelak dan akan dikuasai oleh Muhammad itu. Karena apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Dan kebenaran itu pasti akan terpancar di sini suatu ketika. Itu maksudnya. Jadi dia ini udah memprediksikan. Ini benar ini perkataannya nih. Seandainya benar Muhammad itu udah ada sekarang, Rasul terakhir udah ada sekarang, udah siap-siap ini kerajaan saya hancur. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum. Aku sudah bisa menerawang bahwa Muhammad itu enggak ada di antara kalian. Bukan di antara kalian. Kalian orang yang masih memusuhi Muhammad. Itu kata raja itu. Ya. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi la tajassamtu liqa'ah. Seandainya aku tahu jalan menuju dia, menuju Muhammad sekarang, ya, aku akan berjalan ke sana, berupaya keras untuk bertemu dengan Muhammad. Kenapa beliau berkata berupaya keras? Karena begini, beliau seorang Nasrani, ya, punya banyak pasukan, punya banyak rakyat, dan ada raja-raja Roma lainnya Nasrani.
Kalau dia mau beriman kepada Muhammad, maka Raja Nasrani pasti akan memerangi dan membunuh dia. Berarti dia nggak bakal selamat di perjalanan menuju Muhammad. Makanya dia pikir, aku tuh pengen banget ketemu orang itu, Muhammad. Tapi nggak mungkin. Karena sedikit saya berjalan ke sana, orang-orang pada tahu, mereka akan menyerang saya. Nggak bisa kemana-mana saya. Nah, walau kuntu indahu la ghasaltu min qadamihi. Kalau misalnya Muhammad ada di samping saya, aku akan cuci kedua kakinya. Tuh bayangin tuh. Itu Raja Rum tuh bilang gitu. Karena apa? Muhammad ini benar. Kemudian diceritakan lagi sama Abu Sufyan. Thumma da'a bi kitabi Rasulullah SAW. Kemudian dia memanggil. Kalau nggak salah ada yang menyebut tadi Muhammad mengirimkan surat kepada saya, kepada aku. Coba mana suratnya? Maka dibaca oleh penerjemah, ya. Kemudian dibacakan kan orang-orang pada nyimak tuh. Petinggi-petinggi pada nyimak. Kalimat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulih. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, ila Hiraql azimir Rum, kepada Hiraql petinggi Rum, rajanya Rum. Ya, di sini langsung disebutkan nama beliau Muhammad hamba Allah dan Rasul Allah, kepada alamatnya ditujukan siapa? Ke Hiraql. Ke saya benar nih. Maka apa kata Nabi Muhammad di dalam surat? Salamun ala man ittaba'al huda. Selamatlah bagi orang yang mau ikut kepada petunjuk. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bi ri'ayatil Islam. Ditulisnya, sesungguhnya aku menyeru kamu wahai Raja Hiraql menuju Islam. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, kau masuk Islam wahai raja, kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikanmu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita, tapi kalau kamu enggak mau masuk Islam, fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Engkau akan mendapatkan dosa seluruh rakyatmu. Bakal berlipat dosanya sesuai dengan lipatan banyaknya rakyatmu karena kamu enggak mau masuk Islam. Kamu bertanggung jawab. Kemudian disebutkan ayat Allah, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, ini karena orang Raja Hiraql ini ahlul kitab Nasrani. Wahai ahlul kitab, mari ke sini menuju kalimat yang sama antara kita dan kamu. Apa kalimat yang samanya? Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyriku bihi syai'a. Kita tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Tidak ada Rabb selain Allah. Fa in tawallau. Tapi kalau misalnya mereka enggak mau masuk Islam, wa faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah wahai orang muslim kepada orang-orang ahli kitab yang mau masuk Islam ini, katakanlah dengan ketinggian diri, Ishadu, saksikan kami wahai orang Kristen, wahai orang Nasrani, Ishadu bi anna muslimun, kamilah orang-orang Islam, bukan kalian. Nah, kemudian Abu Sufyan bercerita, falamma qala ma qala, setelah surat itu dibacakan, wa faragha min qiraatil kitab, setelah selesai itu pembacaan, kathura indahu sakhab, tiba-tiba terdengar banyak hiruk pikuk satu istana. Pada hiruk, pada berisik itu. Wartafa'atil aswat, pada keras suaranya. Wah. Wa ukhrijna, kami pun orang-orang Quraisy diusir dari istana. Faqultu li ashabi hina ukhrijna, maka Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya ketika diusir, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah. Sungguh Muhammad ini perkara yang besar. Ya. Innahu yakhafuhu maliku Bani Asfar. Raja Bani Asfar yaitu Raja Rum, itu saja baru surat itu udah tergejolak itu. Jadi satu istana itu baru dengan satu surat, satu kalimat, satu paragraf, itu satu istana udah geger. Itu baru surat loh. Langsung mencekam itu suasana. Dengan satu surat itu aja kena itu semua orang.
Maka kata Abu Sufyan, aku khawatir pada diriku, aku khawatir Muhammad ini akan menjadi besar perkaranya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberiku hidayah. Akhirnya suatu ketika Abu Sufyan masuk Islam karena udah jelas ini benar, ini Muhammad, kita yang salah. Terus bagaimana Hirakl bagaimana? Ceritanya ringkas, ini panjang masih ya. Hirakl bagaimana? Jam berapa Pak kira-kira? Aisyah? Jam 7 ya, masih bisa waktunya. Bagaimana dengan Hirakl kemudian? Apakah dia mau masuk Islam atau tidak? Kalau dari cerita tadi udah jelas dia mau masuk Islam. Pengen gitu. Nah, cerita selanjutnya untuk Hirakl. Nah, di sini ada Ibnu Natur namanya meriwayatkan. Ibnu Natur ini ya salah seorang uskup Nasrani dari kalangan Syam atau dari daerah Syam. Itu menceritakan Hirakl setelah itu ya, suatu ketika, suatu pagi ya, itu gelisah karena tahu ini benar nih. Tapi gimana gitu kan? Serba salah dia. Maka berkata ketika dia datang ke Ilya, ya, beberapa komandan perang melihat Raja Hirakl ini. Ya, kemudian berkata kepada Raja Hirakl, "Qad istankarna hayatak." Wahai raja, engkau itu raja. Kok kelihatan galau begini? Karena emang ketika itu lemas gitu, raja galau gitu pikiran. Ya. Ini benar juga Muhammad gitu, pikirnya gitu. Tapi bingung dia. Wahai raja, engkau udah raja. Enggak berhak mukamu seperti ini. Jangan kayak gini dong. Ya semangat gitu kalau sekarang. Nah, maka kemudian Hirakl ini dia adalah seorang ahli nujum, ahli perbintangan. Kemudian dia seperti ada peramalan terhadap dirinya, ya, bahwasanya, ya, wah ini ada, nggak tahu gimana caranya dia menyimpulkan orang-orang yang berkhitan sudah muncul untuk menguasai dunia. Orang-orang yang sudah berkhitan, ahlul khitan, orang-orang yang dikhitan kemaluannya. Di Nasrani tidak ada khitan, Pak. Ya. Kemudian Raja Hirakl ini bertanya kepada rakyatnya atau kepada pengawalnya atau siapapun, siapakah orang-orang yang telah dikhitan? Maka pengawalnya, orang-orang berkata, jangan khawatir, orang-orang yang telah dikhitan itu yang kata engkau wahai raja akan mengancam kerajaan, itu adalah orang Yahudi. Yahudi memang dikhitan orang-orangnya. Orang Yahudi jangan dikhawatirkan, mereka jumlah sedikit. Engkau wahai raja mau menyuruh kita untuk datengin desa satu-satu mencari orang Yahudi yang telah dikhitan, kita bunuhin satu-satu, gak masalah orang Yahudi itu. Tapi kemudian ada seseorang ya, yang memberitakan, dan ternyata orang Arab, ternyata akhirnya tahu bahwasanya yang dikhitan atau orang Arab, suku Arab, bangsa Arab itu rata-rata dikhitan. Maka di situ baru tahu tuh Raja Hirakl bahwasanya yang akan menguasai semuanya ini adalah orang Arab. Makin percaya dia ini Muhammad. Nah, kemudian Hirakl menulis surat kepada saudaranya di Romawi. Saudaranya ini ya, atau temannya ini adalah seorang yang sepintar dia, punya ilmu. Maka kemudian Hirakl berjalan ke Hims. Jalan ke kota namanya Hims di Syam. Belum sampai Hims ternyata ada kiriman surat balik dari temannya ya, yang dari Romawi itu. Dan tertulis di surat temannya, kata temannya, aku setuju sama kamu bahwasanya Nabi terakhir telah keluar dan bahwasanya Nabi itu ada di kalangan Arab. Nah, kemudian setelah itu makin yakin itu Raja Hirakl, makin yakin ini benar nih Muhammad Nabi terakhir. Akhirnya dia mengundang ya di Hims, mengundang uzama Rum, para pembesar Rum, diundang semuanya. Ya, di tempat ya, di sebuah istana. Ya. Pas sudah masuk ke dalam istana, tutup semua pintu. Ditutup semua pintu, tutup.
tinggal para pembesar di sini banyak. Nah dia di tengah atau di depan. Kemudian dia melihat-lihat semuanya. Ya ma'syar Rum, wahai bangsa Rum, hal lakum fil falahi war rushd, apakah kalian pengen menjadi bangsa yang beruntung dan bangsa yang akan mendapatkan keberhasilan? Maka mereka jawab, ya. Wa an yathbuta mulkukum, apakah kalian pengen kerajaan kita ini terus tetap dan tidak hancur? Mereka menjawab, ya. Apa kemudian kata Raja Herakl? Fatabi'u hadzal nabi, maka ikutilah Muhammad, nabinya di orang Arab. Setelah ngomong kayak gitu, fahasu haisata humuril wahsyi ilal abwab, tiba-tiba semua punggawa-punggawa Rom langsung berlarian apa? Berlarian seperti keledai-keledai gila. Berlarian ke pintu-pintu, nyari pintu. Wah, apaan sih nih? Enak aja, gak mau. Pada kacau, pada ribut tiba-tiba majelis itu. Langsung pada ribut, pada menolak, gak mau, gak ada namanya pindah agama. Gak mau. Wah. Tapi kemudian mereka menemukan pintu-pintu telah ditutup. Falamma ra'a Herakl nafratahum, Raja Herakl melihat, mereka malah mau berlarian, gak mau beriman kepada Muhammad. Wa aisa minal iman, putus asa akhirnya. Herakl nih, Raja Herakl putus asa. Tiba-tiba Raja Herakl berkata apa? Yang mungkin kita tidak menyangka. Rudduhum alayya, balik kalian, balik. Tenang, balik. Apa perkataannya? Inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Ketahuilah wahai para pembesar Rom, tadi aku bicara begitu, sebenarnya aku ingin menguji keimanan kalian. Apakah kalian pindah agama atau tidak? Faqad ra'aitu, aku melihat ternyata kalian tidak mau pindah agama. Ternyata tiba-tiba tuh Raja Herakl kayak gitu ngomongnya. Fasajadu lahu, akhirnya kemudian para pembesar itu mendatanginya, kemudian sujud di depan Herakl. Wa radu anhu, mereka kemudian meridai Herakl. Fakana dzalika akhiru sya'ni Herakl. Begitulah akhirnya cerita Herakl. Padahal tadinya apa, Pak? Tadinya udah apa? Udah mau beriman. Tapi gara-gara apa? Gara-gara takut kekuasaannya hilang, takut rakyatnya hilang, akhirnya nggak jadi beriman. Itu satu cerita. Abu Thalib contoh lain. Abu Thalib itu hampir beriman, tapi gara-gara satu hal, gara-gara teman dekat dan gara-gara gengsi. Masa saya meninggalkan agama bapak saya? Itu sebenarnya perkara yang kelihatannya remeh, tapi ternyata perkara ini bisa menghalangi seseorang dari surga dan mengabadikan seseorang di neraka. Wa na'udzubillah. Makanya kadang-kadang pamoritas, kekayaan itu bisa menghalangi kita dari kebenaran. Walaupun hati itu udah mengetahui itu benar, tapi jangan sampai saya nggak pamor lagi, jangan sampai saya nggak kaya lagi gara-gara mengikuti kebenaran itu. Nah, oleh karena itu ada doa ya yang penting di sini untuk kita hafal. Mungkin bapak-bapak sudah lebih hafal dahulu daripada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya, belum cukup itu, Pak, belum cukup. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Benar itu kebenaran. Allah tunjukkanlah itu sebagai kebenaran, bukan sebagai kesalahan. Apakah sudah cukup ditunjukkan? Belum. Karena bisa jadi ditunjukkan tapi kita nggak mau ikutin. Makanya ditambahkan warzuqna tiba'ah, dan berikanlah kami rizki mengikuti kebenaran itu. Iya, kadang-kadang ada orang jelas tahu ini benar, tapi enggak Allah rizkikan ikut kepada kebenaran. Tahu ini surga, tapi enggak bisa dia mau ke surga, dia malah tetap aja di neraka. Itu ibaratnya kayak gitu. Buruknya seperti itu. Kemudian wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah ya Allah, tunjukkanlah kebatilan sebagai kebatilan, jangan dibalik-balik ya Allah. Tunjukkanlah kebatilan ini batil, oh jelas bagi saya ini batil. Cukup? Belum cukup. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kami rezeki
menjauhi kebatilan tersebut. Karena kadang ada orang tahu ini batil nggak? Iya ini batil. Ini salah nggak? Iya ini salah. Terus kenapa kamu masih salah? Masih terus di situ? Dia masih betah di kesalahan itu. Itu kan? Wallahul musta'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebenaran sebagai kebenaran dan membuat kita mengikuti kebenaran tersebut, dan juga sebaliknya. Dan insyaallah Subhanahu wa taala apa yang kita usahakan dari kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan ganjari dunia dan juga akhirat. Ya, insyaallah bentar lagi azan ya. Cukup dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.